Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Malinda, NPM 3062056129, Prodi PGSD, Kampus DSTKIP PGRI Banjarmasin. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang ragam dan laras bahasa. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Di pihak lain, laras bahasa dimaksudnya kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Fungsi pemakai bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Konsep antara ragam bahasa dan laras bahasa itu berkaitan dalam mewujudkan aspek komunikasi dalam bahasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan adalah variasi bahasa menurut pemakainya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, dan tema bicara. Ragam bahasa itu memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah situasi yang dihadapi, yang kedua permasalahan yang hendak disampaikan, yang ketiga latar belakang pendengar atau pembicara yang dituju, yang keempat medium atau sarana bahasa yang digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Nah, berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, ragam bahasa formal, yang kedua, ragam bahasa semi formal, yang ketiga, ragam bahasa non formal. Mereka dapat dibedakan. Yang pertama, dapat dari pokok masalah yang sedang dibahas, yang kedua, hubungan antara pembicara dan pendengar, yang ketiga, medium bahasa yang digunakan, lisan atau tulis, yang keempat, area atau lingkungan pembicara terjadi, dan situasi ketika pembicaraan itu berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan membahas ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri dari 2 ragam bahasa, yaitu yang pertama, ragam bahasa lisan, yang kedua, ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar dan teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ditentukan oleh intonasi dan pemahaman maknanya. Kemudian, apa itu ragam bahasa tulis? Nah, ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi formal, dan non formal dalam penulisan makalah, seminar, dan skripsi. Penulisan harus menggunakan bahasa formal, sedangkan dalam ragam bahasa semi formal digunakan untuk perkuliahan, dan ragam bahasa non formal digunakan untuk keseharian. Baik, kemudian saya akan membahas apa itu laras bahasa. Nah, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Laras bahasa terkait langsung dengan selikung bidang atau home style dan keilmuan, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dan bagian sub-sub larasnya. Di sini saya akan menjelaskan 4 laras bahasa. Nah, yang pertama adalah laras bahasa ilmiah. Apa itu laras bahasa ilmiah? Nah, jadi laras bahasa ilmiah adalah penggunaan bahasa dalam kegiatan ilmiah. Contohnya adalah seperti pembuatan karya tulis ilmiah. Ciri-ciri dari laras ilmiah ini yang pertama,
dalam penulisannya itu harus cendekia. Nah, apa itu cendekia? Jadi cendekia adalah penulisannya dapat diterima secara tepat oleh pembacanya. Yang kedua itu lugas. Nah, lugas ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga itu adalah jelas. Nah, tujuannya di sini untuk orang lebih paham dalam tulisan tersebut. Nah, yang kedua itu ada laras iklan. Nah, laras iklan di sini adalah yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat iklan. Biasanya bahasa yang dipakai dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-cirinya adalah yang pertama menarik, yang kedua inovatif, yang ketiga persuasif, yang keempat bahasa yang positif, yang kelima mudah dipahami, yang keenam kalimatnya aktif. Nah, yang ketiga itu ada laras hukum. Nah, laras hukum di sini adalah laras yang corak penggunaan bahasanya dengan dunia hukum. Ciri-cirinya yang pertama itu mempunyai bahasa tersendiri, yang kedua objektif, yang ketiga menekankan prasangka pribadi. Yang keempat ada laras sastra. Nah, apa itu laras sastra? Di sini adalah merupakan tulisan yang menggambarkan sesuatu hal yang telah dialami, diamati, didengar, maupun hanya dalam imajinasi. Nah, ciri dari laras sastra di sini adalah yang pertama menghibur, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga memiliki makna tersendiri, yang keempat menarik. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.